saya Muhammad Keji Sidikra Suryadi dari kelas AB 4808 dengan NIM 104042430031. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Maulana dari kelas AB 4808 dengan NIM 104042400349. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Farhan Faras dengan NIM 1040424001006 dari kelas AB 4808. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianul Noel dari kelas AB 4808 dengan NIM 104042400169. Terima kasih. Dan saya M. Zaki Murakar Salim dari kelas AB 4808 dengan NIM 104042400065. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Kani dari kelas AB 4808 dengan NIM 104042400131. Terima kasih. Oke semuanya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Islam Yamsyah dengan NIM 104042400083 dari kelas AB 4808. Saya dari kelompok 7. Hari ini ingin memaparkan materi yang PPT yang sudah kita persiapkan, yaitu dengan tata kelola perusahaan dan CSR NVIDIA Corporation. Nah, NVIDIA Corporation ini apa sih? Perusahaan NVIDIA ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang chip AI, yang dimana dia itu memimpin akselerasi computing melalui perannya sebagai produsen utama dari pembuatan GPU atau Graphic Processing Unit yang mendominasi chip pasar global saat ini. Dengan pusat revolusi komputasi dan kompleksitas tata kelola, yang pertama itu ada etika AI. NVIDIA Corporation itu pengembangan dan penyebarannya teknologi kecerdasan buatan yang adil dan tidak bias. Mereka sudah banyak sekali mengeluarkan beberapa produk-produk GPU terbaru, dari yang awalnya GTX 2070, GTX 2030, bahkan sekarang yang terbaru adalah series RTX 5070. Lalu yang kedua itu ada manajemen rantai pasokan global dengan memastikan integritas rantai pasokan dan memitigasi resiko hak asasi manusia. Lalu yang ketiga ada tantangan geopolitik. Dari NVIDIA Corporation ini, mereka itu sangat sangat mematuhi regulasi terhadap dari ekspor maupun impor dari Amerika Serikat yang membatasi penjualan chip AI terbaru ke negara-negara yang tertentu. Nah, tata kelola perusahaan yang efektif sangat vital bagi NVIDIA Corporation untuk mengoptimalkan nilai jangka panjang, memitigasi resiko, dan juga membangun kepercayaan di mata investor dan juga regulator. Nah, lalu kenapa kita memilih dari NVIDIA Corporation ini? Kita memiliki 3 landasan teori. Yang pertama adalah teori keagenan. Nah, NVIDIA Corporation ini menyakup good corporate governance. Yang pertama, teori keagenan mengatasi potensi konflik kepentingan atau agensi konflik antara pemegang saham dan juga manajemen melalui mekanisme pengawasan yang sangat ketat. Lalu yang kedua ada teori stewardship, di mana ini berfokus pada pemberdayaan manajer yang secara intern termotivasi untuk bertindak demi kepentingan perusahaan yang paling terbaik. Nah, good corporate governance juga berfokus pada rasa percaya. Jadi NVIDIA Corporation ini dia itu mencakup GCG dengan rasa trust, dengan rasa kepercayaan dari atas maupun yang ke bawah. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah teori stakeholder, di mana GCG harus menyeimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, yang mau itu karyawan, mau itu masyarakat ataupun konsumen atau pelanggan, untuk mencapai legitimasi sosial yang berkelanjutan. Dengan NVIDIA itu menggabungkan antara agensi dengan tanggung jawab sosial yang diperluas. Dalam konteks ini disebut sebagai stakeholder, untuk memastikan nilai yang menjadi jangka panjang. Oke, cukup sekian dari saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya oleh Ananda Rasya.
Nah, topik slide selanjutnya adalah struktur GCG atau kepanjangan dari Good Corporate Governance, yaitu dari NVIDIA yang menerapkan kerangka GCG yang kuat yang berfokus pada pengawasan independen dan penyelarasan insentif eksekutif dengan kepentingan pemegang saham jangka panjang. Oke, itu ada 3. Ada Dewan Direksi, ada Komite Dewan Independen, dan penyelarasan insentif. Nah, untuk dari Dewan Direksi itu memiliki 12 dari 13 anggota adalah direktur independen. Yang berarti direktur independen dari Dewan Direksi ini mengawasi manajemen perusahaan NVIDIA untuk memastikan tata kelola yang baik secara objektif terhadap CEO. Yang kedua adalah Komite Dewan Independen yang berisikan 100% direktur independen di komite audit, kompensasi, dan insigisi atau kepanjangan dari Nominating and Corporate Governance Committee. Dari ketiga tersebut memiliki tugas yang berbeda. Dari audit itu membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan manajemen risiko keuangan. Kalau kompensasi itu yaitu bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan menentukan kebijakan kompensasi bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan untuk insigisi yaitu Nominating and Corporate Governance itu adalah membantu Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasan terkait nominasi, pencalonan, dan remunerasi, kompensasi atau gaji. Oke, selanjutnya penyelarasan insentif, yaitu CEO wajib memiliki saham senilai 6 kali dari gaji pokok dia untuk mengoptimalkan nilai jangka panjang. Oke, selanjutnya yang di bawah ini ada prinsip GCG yang ditegakkan oleh NVIDIA. Yang pertama itu adalah independensi, yaitu diperkuat melalui mayoritas dewan dan komite yang sepenuhnya dilakukan secara independen. Yang kedua adalah akuntabilitas, yaitu kebijakan clawback. Nah, clawback itu artinya yaitu mendapatkan kembali kompensasi yang telah dibayarkan kepada karyawan atau pihak lain, seperti contohnya itu pelanggaran kontrak atau kegagalan memenuhi target kinerja, dan ya anti-hedging. Anti-hedging itu dapat diartikan yaitu mengurangi resiko kerugian akibat perubahan pasar yang memastikan eksekutif harus bertanggung jawab penuh atas kinerja dia dan etika dia. Oke, selanjutnya itu transparansi, yaitu dialog dua arah yang kuat dengan investor dan publikasi laporan GCG atau Good Corporate Governance yang rinci, yang artinya itu harus saling terbuka dengan para investor dan dipantau oleh Dewan Direksi dan Komisaris untuk berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya adalah responsibilitas, yaitu fokus pada etika AI dan integritas rantai pasokan sebagai bagian dari kode etik perusahaan. Oke, kita akan selanjutnya. Topik selanjutnya yaitu GCG dalam pusaran isu geopolitik dan sosial hukum. Nah, untuk diketahui nih ya, NVIDIA ini kan berasal
dari Amerika Serikat. Nah, untuk regulasi ekspor Amerika Serikat itu membatasi penjualan chip AI ini dari Nvidia ke negara-negara tertentu. Mungkin untuk sekarang ini ya ada isu tentang masalah ekspor impor, kenaikan tarif Trump tersebut. Mungkin ada masalah dari situ, dan juga untuk grup corporate governance dari Nvidia ini harus mengelola implikasi geopolitik dari keputusan oleh negara tersebut. Oke, untuk selanjutnya itu ada dari isu sosial, hukum, dan etika AI. Nah, Nvidia ini tuh secara aktif mengelola resiko hak asasi manusia di rantai pasokan dan masalah bias seperti privasi dalam pengembangan produk AI yang tercermin dalam kerangka responsible business. Yang berarti GCG di Nvidia ini yang fungsinya itu dinamis, tidak hanya berfokus pada audit keuangan, tetapi juga pada navigasi lingkungan peraturan. Oke nih, dari peraturan ini nih, dari lingkungan peraturan global yang kompleks dan resiko etika teknologi. Oke, untuk slide selanjutnya itu tanggung jawab sosial perusahaan CSR Nvidia itu ada 3. Yang pertama ada fokus lingkungan, terus selanjutnya ada fokus sosial, dan fokus tata kelola produk. Untuk fokus lingkungan ini harus target 100% energi terbarukan. Untuk seluruh operasi dan pengurangan emisi rantai sebesar 30% pada tahun 2030. Oke, untuk fokus sosialnya itu investasi melalui Nvidia Foundation pada inisiatif pendidikan STEM dan penggunaan AI untuk memecahkan tantangan global kesehatan dan konservasi. Oke, untuk dari fokus sosial ini itu penggunaan teknologi AI ini untuk memecahkan tantangan global seperti dalam sektor kesehatan. Oke, kesehatan itu misalnya dalam penemuan obat yang dipercepat, dan konservasi itu seperti permodelan iklim untuk memitigasi perubahan iklim, dengan kata lain memanfaatkan teknologinya tersebut. Oke, untuk fokus tata kelola produknya itu komitmen pada etika produk melalui inisiatif Trustworthy AI dan transparansi rantai pasokan untuk memitigasi pelanggaran hak asasi manusia. Yang berarti itu tuh yang artinya fokus harus fokus nih menjaga privasi, terus transparansi, aman, dan meminimalkan bias. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan GCG dan CSR sebagai fondasi nilai perusahaan, di mana struktur tata kelola Nvidia dinilai memang sangat efektif dalam memitigasi konflik kepentingan. Di mana di Nvidia ini mereka sudah menerapkan beberapa GCG. GCG itu Good Corporate Governance, di mana ini tuh intinya memastikan orang yang ada di dalamnya bekerja secara adil dan jujur. Lalu CSR sendiri, Corporate Social Responsibility, artinya perusahaan ini harus memastikan bahwa mereka dapat membantu masyarakat dan menjaga lingkungan. Dengan intinya bahwa investor percaya invest ke mereka dikarenakan mereka sudah menerapkan GCG secara jujur dan CSR yang baik hati. Lalu selanjutnya ada pengaruh terhadap nilai perusahaan, di mana yang pertama yaitu memitigasi resiko, di mana
dewan yang independen secara signifikan mengurangi konflik kepentingan dan skandal korupsi. Dimana intinya tuh dewan independen itu yang mengawas internalnya, diibaratkan seperti wasit yang memastikan bahwa orang di dalamnya bekerja dengan baik, jujur, dan adil. Lalu yang kedua, kredibilitas ESG, komitmen 100%, energi terbarukan, menarik modal investasi berkelanjutan. Di mana ESG ini singkatan dari Environment, Social, and Governance, di mana mereka ini membuat para investor percaya dikarenakan mereka menjaga lingkungan, sehingga raport mereka bagus dan membuat investor percaya kepada perusahaan Nvidia ini. Lalu yang ketiga yaitu reputasi kuat, fokus pada etika AI, membangun goodwill dan memperkuat citra merek sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Di mana Nvidia ini memastikan bahwa artificial intelligence yang mereka pakai itu dipakai untuk hal yang baik dan untuk menjaga reputasi nama mereka di mata investor. Lalu ada saran praktis untuk peningkatannya. Yang pertama yaitu perkuat pengawasan etika AI dengan bentuk subkomit Dewan untuk Etika Teknologi atau berikan mandat eksplisit kepada NCGC untuk melakukan audit etika secara berkala. Di mana sarannya tuh untuk mereka memiliki tim inti, di mana tim intinya memastikan bahwa AI yang mereka pakai itu berguna dan bermanfaat dan tidak disalahgunakan. Lalu yang kedua, tingkatkan ketahanan geopolitik, dorong strategi diversifikasi rantai pasokan yang lebih agresif untuk komponen kritis guna menanggapi guncangan geopolitik mendadak. Dimana karena chip mereka ini rata-rata dibuatnya di Taiwan, jadi mereka terpusat hanya pada satu tempat. Amit-amitnya, takutnya ada keguncangan geopolitik, mungkin chipset yang mereka buat di Taiwan itu akan terganggu. Maka disarankan untuk mereka mencari beberapa pabrik tidak hanya di Taiwan, sehingga mereka tidak akan tergantung pada geopolitik dan perusahaan mereka menjadi aman. Sekian dan terima kasih.